Ini adalah cerita sebuah senjata terlarang yang dikenal sebagai pedang petaka, senjata mistis yang konon dapat memberikan kekuatan tak tertandingi, tetapi dengan harga yang mengerikan. Jiwa pemiliknya akan perlahan terkuras hingga hanya menjadi bayang-bayang kehampaan. Pedang itu telah membawa kehancuran bagi banyak pemilik sebelumnya, menjadikannya sebagai kutukan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Rangga, seorang pendekar muda yang tidak mengetahui takdirnya, menemukan pedang itu dalam perjalanan yang penuh misteri. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di sebuah negeri yang terlupakan oleh waktu, tersembunyi di balik pegunungan berkabut dan lembah-lembah sunyi, terdapat sebuah pedang yang tidak hanya memiliki kekuatan dahsyat, tetapi juga membawa petaka bagi siapapun yang berani menghunusnya. Pedang itu dikenal dengan nama pedang petaka, sebuah senjata yang diakini telah merenggut banyak nyawa, bukan hanya dari lawan yang dihadapinya, tetapi juga dari tangan pemiliknya sendiri. Asal-usul pedang ini diselimuti misteri dan ketakutan. Konon, pedang itu ditempa oleh seorang pandai besi yang telah kehilangan segalanya dalam perang besar yang menghancurkan negerinya. Dengan penuh dendam dan kesedihan, ia mencurahkan semua amarahnya ke dalam sebilah baja, mengorbankan nyawanya sendiri agar pedang itu memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi. Namun, dalam proses pembuatannya, arwah sang pandai besi terperangkap dalam pedang itu, menjadikannya senjata yang hidup dengan amarah dan haus akan darah. Legenda menyebutkan bahwa setiap pemilik pedang ini akan mengalami nasib yang mengerikan. Mereka mungkin akan menjadi pejuang yang tak terkalahkan dalam waktu singkat, tetapi pada akhirnya, pedang itu akan mengambil jiwa mereka, membuat tubuh mereka menjadi kosong seperti boneka yang kehilangan nyawanya. Tak ada seorang pun yang bisa bertahan dari kutukan pedang ini, dan sejarah mencatat bahwa tak satu pun pemiliknya mati dengan damai. Banyak raja dan pendekar mencoba menguasai pedang petaka, berharap bisa menundukkan kutukannya dan menjadikannya alat untuk memperluas kekuasaan. Namun, semakin lama mereka menggenggam pedang itu, semakin dekat mereka dengan kehancuran. Beberapa di antaranya tiba-tiba menghilang tanpa jejak, sementara yang lain ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan tubuh yang seolah dikeringkan dan wajah penuh ketakutan. Mereka yang pernah menyaksikan pedang ini dalam aksi mengatakan bahwa ketika terhunus, bilahnya mengeluarkan suara tangisan dan jeritan dari jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Setiap kali pedang itu menebas, ada bayangan gelap yang muncul di sekitar pemiliknya, seakan-akan roh-roh tersiksa ikut bertarung di sisinya. Tidak ada yang bisa memastikan apakah pedang itu benar-benar memiliki kesadaran, tetapi satu hal yang pasti, siapapun yang menggunakannya akan kehilangan dirinya sendiri. Seorang pertapa tua di puncak gunung pernah berkata bahwa pedang petaka bukan sekadar senjata, melainkan simbol dari kehancuran yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Ia percaya bahwa pedang itu adalah cerminan dari keinginan yang berlebihan, dari ambisi yang tak terkendali, dan dari nafsu yang akhirnya menghancurkan pemiliknya. Namun, di balik semua kisah mengerikan ini, ada satu kebenaran yang sulit dibantah. Pedang petaka memang nyata, dan pedang itu masih ada di suatu tempat, menunggu pemilik berikutnya untuk jatuh dalam cengkeraman kutukannya. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik perbukitan, hiduplah seorang pemuda bernama Rangga, seorang pendekar muda yang memiliki tekad kuat untuk menjadi yang terhebat. Sejak kecil, ia telah mendengar kisah-kisah tentang pedang petaka, dan bukannya takut, ia justru merasa tertantang untuk menemukan dan menaklukkannya. Baginya, tidak ada kutukan yang tidak bisa dipatahkan, dan tidak ada senjata yang tidak bisa dikendalikan oleh seseorang yang cukup kuat. Rangga bukanlah pendekar biasa. Sejak usia belia, ia telah berlatih keras di bawah bimbingan seorang guru yang dikenal bijaksana dan kuat, Ki Jaya Langit. Gurunya selalu memperingatkan tentang bahaya ambisi yang berlebihan, tetapi Rangga tetap berkeras bahwa kekuatan adalah segalanya. Ia percaya bahwa dengan menguasai pedang petaka, ia bisa menjadi pendekar terhebat yang pernah ada dan membawa kejayaan bagi desanya. Namun, perjalanan untuk menemukan pedang itu tidaklah mudah. Pedang petaka telah lama menghilang, tersembunyi di tempat yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang cukup berani untuk menghadapi kegelapan. Menurut legenda, pedang itu terkubur di dalam sebuah gua yang hanya bisa ditemukan ketika bulan purnama bersinar merah, sebuah pertanda bahwa roh-roh yang terperangkap dalam pedang itu sedang bergejolak mencari pemilik baru. Banyak orang telah mencoba menemukan gua tersebut, tetapi sebagian besar tidak pernah kembali. Mereka yang berhasil kembali hanya membawa cerita-cerita mengerikan tentang bayangan yang mengejar mereka, suara-suara yang berbisik di telinga mereka, dan perasaan seolah-olah mereka tidak lagi sendirian dalam tubuh mereka sendiri. Namun, bagi Rangga, semua itu hanya ujian yang harus dilewati.
Dengan membawa pedang pusaka dari gurunya dan tekad yang tak tergoyahkan, Rangga memulai perjalanannya menuju gua terlarang. Ia menyeberangi sungai berarus deras, melewati hutan-hutan lebat yang dipenuhi makhluk-makhluk misterius, dan akhirnya tiba di kaki sebuah gunung yang diselimuti kabut tebal. Ia tahu bahwa ia semakin dekat dengan tujuannya, tetapi ia juga merasakan sesuatu yang aneh, seakan-akan ada mata yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Malam itu, bulan purnama bersinar merah seperti darah, dan di kejauhan, suara angin berdesir seperti bisikan arwah yang terperangkap. Rangga mengambil napas dalam-dalam dan melangkah maju, tidak menyadari bahwa sejak saat itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Langkah kaki Rangga bergema di sepanjang jalan berbatu yang menjulur menuju mulut gua yang tersembunyi di antara akar-akar pohon tua yang menjalar seperti jari-jari raksasa. Angin dingin berembus dari celah-celah tebing, membawa aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang lebih pekat, bau kematian yang mengendap sejak berabad-abad lamanya. Ia berhenti sejenak di depan gua itu, memandangi kegelapan yang menganga seperti mulut iblis yang siap menelannya hidup-hidup. Di dalam gua, dinding-dindingnya dihiasi dengan ukiran kuno yang menceritakan kisah tragis para pemilik pedang petaka terdahulu. Wajah-wajah mereka tergambar dengan ekspresi ketakutan, mata mereka kosong, dan tangan mereka meraih ke arah sesuatu yang tak terlihat. Rangga meraba relief-relief itu, merasakan betapa dinginnya batu yang seakan menyimpan kenangan buruk. Ia melanjutkan langkahnya dengan hati-hati, mengikuti aliran air kecil yang mengalir di antara bebatuan, menuju kedalaman gua yang semakin sunyi. Ketika ia masuk lebih jauh, suara-suara mulai terdengar. Bukan suara angin atau tetesan air dari stalaktit yang menjulang di atas kepalanya, melainkan suara bisikan yang samar tetapi jelas. "Kembalilah, jangan teruskan." Suara itu berulang-ulang menggaung di telinganya, membuatnya menggenggam gagang pedang pusaka miliknya lebih erat. Ia mencoba mengabaikan bisikan itu, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah permainan pikirannya sendiri. Namun, semakin dalam ia melangkah, semakin nyata bisikan itu menjadi. Ia tidak hanya mendengar suara, tetapi juga mulai melihat bayangan-bayangan samar yang berkelebat di sudut-sudut matanya. Sosok-sosok hitam dengan mata kosong berdiri di sepanjang dinding gua, seperti bayangannya sendiri yang tercerabut dari tubuhnya. Mereka menatapnya tanpa ekspresi, tanpa bergerak, tetapi kehadiran mereka cukup untuk membuat bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di hadapannya terbentang sebuah ruangan luas, dengan pilar-pilar batu yang menjulang seperti reruntuhan kuil tua. Di tengah ruangan itu, tertancap sebuah pedang dengan bilah hitam yang berkilauan, seolah-olah dibuat dari kegelapan itu sendiri. Aura yang dipancarkan pedang itu begitu kuat hingga udara di sekelilingnya tampak bergetar. Inilah yang selama ini ia cari. Inilah pedang petaka. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih dekat, sesuatu menarik perhatiannya. Lantai gua dipenuhi dengan tulang belulang. Sisa-sisa mereka yang mencoba memiliki pedang itu tetapi gagal mengatasi kutukannya. Beberapa tengkorak masih menggenggam gagang pedang yang telah berkarat, sementara yang lain tergeletak dengan tangan terentang, seakan-akan mereka mati dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Rangga menelan ludah. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar senjata biasa. Pedang ini hidup, dan ia menuntut sesuatu sebagai gantinya. Namun, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan napas tertahan, ia melangkah maju, mendekati pedang yang selama ini hanya ia dengar dalam legenda. Dan saat ia mengulurkan tangan untuk menggenggam gagangnya, dunia di sekitarnya tiba-tiba berubah. Bayangan yang tadinya hanya berdiam kini bergerak. Mereka merayap dari dinding gua, mendekatinya perlahan dengan langkah tak bersuara. Ruangan itu bergetar, dan suara jeritan yang tidak berasal dari dunia ini menggema dari dalam pedang. Saat itu, Rangga menyadari satu hal yang mengerikan. Pedang petaka tidak bisa hanya diambil begitu saja. Ia harus membuktikan dirinya layak, atau menjadi bagian dari jiwa-jiwa yang telah terperangkap di dalamnya. Saat Rangga menggenggam gagang pedang itu, gelombang rasa dingin yang menusuk menjalar dari ujung jari hingga ke seluruh tubuhnya. Matanya bergetar, dan seketika dunianya berubah menjadi kekacauan yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak lagi berdiri di dalam gua, melainkan di sebuah medan perang yang porak-poranda. Langit di atasnya berwarna merah darah, dan tanah di bawahnya dipenuhi tubuh-tubuh yang telah terpotong oleh sesuatu yang begitu tajam hingga mereka terbelah tanpa darah yang mengucur. Di hadapannya berdiri sesosok bayangan yang menyerupai dirinya sendiri,
tetapi dengan tatapan yang jauh lebih dingin dan tanpa emosi. Sosok itu memegang pedang petaka dengan anggun, seolah-olah senjata itu telah menjadi bagian dari dirinya. "Kau ingin memiliki pedang ini?" tanya sosok itu dengan suara yang terdengar seperti gema. "Buktikan bahwa kau layak, atau biarkan dirimu ditelan." Tanpa memberi waktu bagi Rangga untuk berpikir, bayangan itu menyerangnya dengan kecepatan luar biasa. Rangga hanya bisa menangkis serangan pertama dengan susah payah, tetapi tenaga yang dilepaskan dari benturan pedang mereka cukup untuk membuat tubuhnya terpental beberapa langkah ke belakang. Ia mencoba berdiri, tetapi bayangan itu sudah ada di depan matanya, mengayunkan pedang dengan kejam. Serangan demi serangan terus datang. Setiap gerakan terasa seperti bayangan itu mengetahui setiap kelemahannya. Rangga menyadari bahwa ia tidak hanya bertarung melawan musuh, tetapi melawan dirinya sendiri. Sosok itu tidak sekadar menyerangnya dengan pedang, tetapi juga dengan keraguannya, ketakutannya, dan segala kelemahan yang selama ini ia coba sembunyikan. Setiap kali ia menangkis, ia mendengar bisikan yang membuat pikirannya goyah. "Kau bukan siapa-siapa. Kau hanyalah seorang bocah yang bermimpi terlalu tinggi." Bisikan itu semakin keras, hingga akhirnya ia mulai kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Pedangnya terasa lebih berat, dan langkahnya semakin lambat. Namun, di saat keputusasaan hampir menguasainya, Rangga mengingat semua ajaran gurunya. Kekuatan sejati bukan berasal dari senjata, tetapi dari jiwa yang mengendalikannya. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, dan mulai melawan dengan strategi yang berbeda. Ia berhenti hanya menangkis. Ia mulai membaca gerakan lawannya, mencari celah, dan melancarkan serangan yang lebih terarah. Pertempuran itu berlangsung lama, tetapi pada akhirnya, Rangga berhasil menebas bayangan itu dengan satu tebasan penuh keyakinan. Saat pedangnya menembus tubuh lawannya, bayangan itu menghilang seperti asap, dan ia pun terhempas kembali ke dunia nyata. Ia terengah-engah, keringat membasahi tubuhnya. Di tangannya, pedang petaka kini berada dalam genggamannya. Namun, sesuatu terasa berbeda. Pedang itu tidak lagi memberontak, seolah-olah telah menerima keberadaannya. Tapi apakah ini benar-benar akhir dari ujian? Ataukah ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih buruk? Rangga berdiri dengan napas memburu. Tubuhnya masih gemetar akibat pertempuran melawan bayangan dirinya sendiri. Pedang petaka kini berada di tangannya, tetapi perasaan tidak nyaman menggelayuti hatinya. Saat ia menggenggam gagangnya lebih erat, sensasi dingin yang menusuk tulang menjalar ke seluruh tubuhnya. Pedang itu bukan sekadar senjata biasa. Ia hidup, bernafas dalam diam, dan memiliki kehendak yang belum sepenuhnya ia pahami. Tanpa peringatan, sebuah dorongan tak kasat mata menghantam dadanya, membuatnya terhuyung mundur. Kilatan merah menyala dari bilah pedang, dan dari dalam kegelapan gua, bayangan-bayangan mengerikan merangkak keluar. Wajah-wajah tanpa mata menatapnya dengan kehampaan. Tubuh mereka melayang seperti asap, bergerak dengan gerakan yang tidak wajar. Mereka bukan manusia, melainkan roh-roh yang telah terperangkap di dalam pedang selama berabad-abad. Salah satu roh mendekat, bisikan kematian terdengar dari bibirnya yang pecah-pecah. "Kau adalah milik kami sekarang." Jiwa yang menyatu dengan pedang petaka tidak akan pernah bisa lepas darinya. Rangga mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada kekuatan yang mengikatnya. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya, sesuatu yang mulai merayap di pikirannya, mengoyak kesadarannya. Kilasan-kilasan ingatan yang bukan miliknya memenuhi benaknya. Ia melihat raja-raja yang dibutakan oleh ambisi, pendekar-pendekar yang jatuh dalam kegilaan, dan para pemilik pedang sebelumnya yang kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Setiap pemegang pedang petaka memiliki kisah yang sama. Mereka semua memulai dengan keyakinan bahwa mereka bisa mengendalikan senjata ini, tetapi akhirnya, pedanglah yang mengendalikan mereka. Dalam sekejap, Rangga merasakan sesuatu menarik jiwanya ke dalam pusaran kegelapan. Ia tidak lagi berdiri di gua, tetapi di sebuah dunia tanpa cahaya, tempat ribuan suara berteriak tanpa henti. Suara-suara itu milik mereka yang terperangkap di dalam pedang petaka, jiwa-jiwa yang tidak pernah bisa kembali ke dunia. Mereka menangis, meraung, memohon agar dibebaskan, tetapi tidak ada jalan keluar. Rangga merasakan dirinya hampir tenggelam dalam lautan keputusasaan itu. Jiwanya tertarik semakin dalam. Namun, di tengah kekacauan itu, ada sesuatu yang membuatnya bertahan. Sebuah cahaya samar berkelip di dalam kegelapan,
mengingatkannya pada sesuatu yang pernah dikatakan gurunya dahulu. Kegelapan hanya bisa menguasai mereka yang membiarkan dirinya tenggelam di dalamnya. Kata-kata itu seperti tamparan yang membangunkannya dari keterpurukan. Ia harus melawan, harus keluar dari jeratan ini sebelum pedang petaka mengambil alih dirinya sepenuhnya. Dengan tekad yang menguat, Rangga berusaha menarik dirinya kembali ke kesadaran. Ia melawan arus kegelapan yang mencoba menelannya, menggenggam ingatannya sendiri dengan erat agar tidak kehilangan jati diri. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berjalan melawan badai yang tak terlihat, tetapi ia tidak menyerah. Ia bukan sekadar pemilik baru pedang petaka, ia akan menjadi yang pertama yang menolak tunduk pada kehendak pedang ini. Tiba-tiba, tubuhnya terasa ringan. Seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, ia terhempas keluar dari dunia kegelapan itu dan kembali ke dalam gua. Ia jatuh berlutut, tubuhnya basah oleh keringat dingin, tetapi matanya masih tajam. Pedang di tangannya bergetar, seolah-olah marah karena gagal menguasainya sepenuhnya. Namun, Rangga tahu bahwa ini baru awal. Pedang ini tidak akan berhenti mencoba mengendalikan dirinya, dan ia harus selalu waspada. Dengan langkah tertatih, ia berdiri dan menatap ke dalam kegelapan gua yang kini terasa lebih sunyi. Roh-roh yang tadi mengerumuninya telah lenyap, seolah-olah mereka tahu bahwa jiwa Rangga tidak bisa lagi digoyahkan dengan mudah. Namun, satu pertanyaan besar masih membebani pikirannya. Jika pedang petaka memiliki kehendak sendiri, lalu apa yang sebenarnya diinginkan pedang ini? Setelah berhasil melepaskan dirinya dari jeratan kegelapan yang hampir menelan jiwanya, Rangga kini menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan. Ia telah menjadi bagian dari sejarah kelam pedang petaka. Cahaya obor di gua tempatnya berdiri terasa semakin redup, seolah-olah alam pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pedang itu kini berada dalam genggamannya. Tetapi bukan ia yang memegang pedang itu, melainkan pedang itulah yang menggenggam takdirnya. Tatapan Rangga jatuh pada ukiran-ukiran kuno di sepanjang bilah senjata itu. Setiap goresan bagaikan luka yang menyimpan kisah, masing-masing berbisik tentang kehancuran yang pernah terjadi di masa lalu. Dengan hati-hati, ia meraba permukaannya, dan seketika itu pula, kilatan ingatan yang bukan miliknya kembali menyerang. Kali ini, bukan sekadar gambaran para pemilik sebelumnya, tetapi sesuatu yang lebih mendalam, asal-usul dari pedang petaka itu sendiri. Bayangan seorang pandai besi tua muncul di benaknya. Tangan lelaki itu berlumuran darah, bukan karena luka, tetapi karena bahan yang ia gunakan untuk menempa pedang ini bukanlah logam biasa. Ia menggunakan darah dari 100 pendekar terbaik di zamannya, mencampurnya dengan besi hitam dari jantung bumi yang hanya bisa dilelehkan oleh api neraka. Setiap tetes darah yang jatuh ke logam panas itu membawa serta kekuatan, amarah, dan dendam dari para pendekar yang dikorbankan. Pandai besi itu tidak bekerja sendirian. Di belakangnya berdiri seorang raja yang haus akan kekuasaan, seorang pemimpin yang percaya bahwa pedang ini akan menjadikannya tak terkalahkan. Namun, ia tidak menyadari bahwa pedang itu bukanlah alat semata, melainkan makhluk yang lapar akan darah dan kehancuran. Begitu pedang itu rampung ditempa, kutukan yang mengerikan terlepas. Raja itu memang mendapatkan kekuatan yang diinginkannya, tetapi ia juga kehilangan akal sehatnya. Dalam waktu singkat, ia membantai rakyatnya sendiri, menumpahkan darah di seluruh negerinya, hingga akhirnya terbunuh oleh tangan rakyatnya yang sudah tidak tahan lagi dengan kegilaannya. Sejak saat itu, pedang petaka berpindah dari satu tangan ke tangan lain, dan setiap pemiliknya berakhir dengan cara yang sama, terkoyak oleh kutukan yang terkandung di dalamnya. Pedang itu tidak memilih berdasarkan keberanian atau kekuatan, tetapi berdasarkan kehancuran yang bisa ditimbulkan oleh pemiliknya. Rangga menggigil menyadari bahwa pedang ini mungkin memilihnya bukan karena ia kuat, tetapi karena ia bisa menjadi alat bagi kehancuran yang lebih besar. Ketika kesadaran itu menghantamnya, ia mendengar bisikan halus dari dalam pedang. "Engkau berbeda. Engkau tidak melawan dengan amarah, tetapi dengan tekad. Namun, berapa lama engkau bisa bertahan sebelum aku mengambil kendali?" Bisikan itu bukan sekadar suara dalam kepalanya. Itu adalah suara dari pedang itu sendiri. Rangga menelan ludah, menyadari bahwa pertempuran sesungguhnya bukanlah dengan musuh di luar dirinya, tetapi dengan entitas yang kini bersemayam di dalamnya. Dengan tangan bergetar, ia mencoba menghunus pedang ke tanah, berharap bisa membuangnya. Namun, begitu bilah pedang menyentuh permukaan batu, getaran aneh menjalar ke seluruh tubuhnya. Pedang itu menolak untuk dilepaskan.
Seolah-olah ada kekuatan yang mengikat mereka berdua, menjadikannya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ia terjatuh ke lututnya, merasakan energi pedang itu mulai menyatu dengan nadinya, mengalir dalam darahnya seperti racun yang perlahan merasuki jiwanya. Apakah aku ditakdirkan untuk menjadi monster seperti mereka? Gumamnya dalam kepanikan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa masih ada harapan. Pedang ini telah menelan banyak jiwa, tetapi mungkin, hanya mungkin, ada cara untuk membebaskan mereka. Jika darah yang dikorbankan untuk menciptakan pedang ini adalah kunci kutukan, maka mungkinkah ada cara untuk menebusnya? Langkah pertama adalah menemukan asal-usul yang lebih dalam. Pandai besi yang menempa pedang ini sudah lama mati, tetapi warisannya mungkin masih ada. Mungkin ada kitab atau catatan yang bisa memberi petunjuk tentang bagaimana pedang ini bisa dihancurkan atau setidaknya dikendalikan. Rangga harus mencari jawaban sebelum pedang ini mengambil alih dirinya sepenuhnya. Dengan tekad baru, ia berdiri, menggenggam pedang petaka lebih erat. Perjalanannya belum selesai. Jika pedang ini adalah senjata terkutuk, maka ia akan menjadi orang yang mengakhiri kutukan itu, atau mati dalam usahanya. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Rangga melangkah keluar dari gua dengan langkah berat. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah-olah alam pun menolak kehadirannya setelah mengetahui bahwa ia kini menjadi pemilik pedang petaka. Setiap langkahnya bergema dalam kesunyian, hanya ditemani oleh desir angin yang berbisik lirih di antara pepohonan. Cahaya bulan pucat menyoroti pedang di tangannya, memperlihatkan kilatan merah gelap yang samar di sepanjang bilahnya, sisa darah dari mereka yang telah jatuh oleh kutukan pedang ini. Dalam hatinya, perasaan takut dan gelisah semakin menguat. Ia menyadari bahwa setiap detik yang ia habiskan dengan pedang ini hanya akan semakin menyeretnya ke dalam kehancuran. Namun, membuang pedang itu bukanlah pilihan. Jika ia membiarkannya begitu saja, pedang ini akan kembali ditemukan oleh orang lain, dan siklus kehancuran akan berulang tanpa akhir. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini sebelum semuanya terlambat. Ia mengingat kembali kisah tentang pandai besi yang menempa pedang ini. Jika darah dari 100 pendekar digunakan dalam penciptaannya, maka mungkinkah ada cara untuk mengembalikan jiwa-jiwa mereka? Ataukah kutukan ini telah menjadi bagian dari pedang yang tak bisa dipisahkan? Tidak ada jawaban yang jelas dalam pikirannya, hanya misteri yang semakin dalam dan jalan yang semakin gelap di hadapannya. Dengan hati yang dipenuhi kebimbangan, Rangga memutuskan untuk mencari jejak peninggalan pandai besi itu. Ia teringat akan seorang tetua desa yang pernah disebut-sebut sebagai penjaga rahasia lama, seseorang yang mungkin mengetahui cara mengakhiri kutukan ini. Tanpa ragu, ia mempercepat langkahnya menuju desa yang terletak di lereng bukit, berharap bahwa jawabannya akan segera ditemukan sebelum pedang ini benar-benar menguasai dirinya. Perjalanan malam itu terasa lebih panjang daripada yang ia bayangkan. Setiap bayangan di kejauhan tampak bergerak, seolah-olah ada makhluk yang mengintainya dari kegelapan. Pedang di tangannya terasa lebih berat dari sebelumnya, seakan-akan entitas di dalamnya mulai menyadari niat Rangga untuk melawannya. Nafasnya memburu saat ia mendengar suara bisikan yang semakin jelas, bukan hanya dalam pikirannya, tetapi kini bergema di udara di sekitarnya. Kau tidak bisa lepas dariku, Rangga. Aku telah memilihmu, dan kau adalah bagian dariku sekarang. Suara itu terdengar halus, tetapi memiliki kekuatan yang menusuk hingga ke dalam jiwanya. Ia menggertakkan giginya, menolak untuk terpengaruh. Namun, ia tahu bahwa semakin lama ia membawa pedang ini, semakin kuat pengaruhnya atas dirinya. Ia harus menemukan jawabannya secepat mungkin. Saat ia akhirnya tiba di desa, suasana terasa sunyi dan mencekam. Tidak ada cahaya lampu minyak seperti yang seharusnya ada di rumah-rumah penduduk. Angin berhembus pelan, membawa serta aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih samar, bau logam, seperti darah yang mengering. Hatinya berdegup kencang saat ia menyadari bahwa desa ini mungkin telah mengalami sesuatu yang buruk sebelum kedatangannya. Ia berjalan perlahan menuju rumah tetua desa, tetapi langkahnya terhenti saat melihat pintu rumah itu sudah terbuka lebar, mengayun pelan ditiup angin malam. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam, matanya menyapu ruangan yang hanya diterangi oleh cahaya bulan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya, hanya meja kayu tua dengan gulungan kertas yang tergeletak di atasnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih kertas itu dan membuka lipatannya.
Tulisan di atasnya tampak tergesa-gesa, seolah-olah pemiliknya menulis dalam keadaan panik. Pedang itu tidak bisa dihancurkan, hanya bisa disegel. Namun, segel itu membutuhkan pengorbanan yang lebih besar daripada darah yang digunakan untuk menciptakannya. Jika kau membaca ini, berarti waktunya hampir habis. Pergilah ke kuil terakhir di puncak Gunung Hitam, di sanalah jawaban sesungguhnya berada. Jantung Rangga berdebar kencang. Kuil di puncak Gunung Hitam? Ia pernah mendengar tentang tempat itu dalam cerita rakyat. Sebuah kuil tua yang konon merupakan tempat penyegelan roh-roh terkutuk. Jika itu benar, maka ia harus pergi ke sana sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Ia berbalik, menghunus pedangnya dengan siaga. Dari balik bayangan, sosok dengan mata berkilat merah muncul perlahan. Suara napasnya berat dan dalam, seperti sesuatu yang berasal dari dunia lain. Kau tidak akan berhasil, Rangga. Suara itu bergema, penuh dengan kebencian dan dendam. Kutukan ini lebih tua dari yang kau bayangkan. Dan kau sudah menjadi bagian darinya. Dalam sekejap, makhluk itu menerjang ke arahnya, dan malam yang sunyi berubah menjadi pertempuran mematikan. Rangga harus bertahan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menghentikan warisan kutukan ini sebelum ia kehilangan segalanya. Rangga tidak memiliki pilihan selain menghadapi makhluk itu. Pedang petaka di tangannya bergetar, seakan-akan merespons kehadiran sosok menyeramkan yang kini berdiri di hadapannya. Cahaya bulan menyoroti wajah lawannya, bukan manusia biasa, melainkan sesosok makhluk dengan mata merah membara, kulitnya sehitam bayangan, dan kukunya memanjang layaknya cakar binatang buas. Nafasnya terdengar seperti erangan dari dunia lain, mengisyaratkan bahwa ia bukan sekadar penjaga biasa, melainkan entitas yang telah lama terikat dengan kutukan pedang itu. Tanpa menunggu lebih lama, makhluk itu menerjang dengan kecepatan yang mencengangkan. Rangga nyaris tidak sempat menghindar ketika cakarnya melesat, nyaris merobek dadanya. Ia melompat mundur, mengayunkan pedangnya secara refleks. Bilah hitam itu berpendar dalam kegelapan, membelah udara dengan suara siulan tajam. Serangan itu tidak melukai makhluk tersebut, tetapi cukup untuk membuatnya mundur sejenak, memperlihatkan tatapan penuh kebencian yang menusuk ke dalam jiwa Rangga. Kau telah membawa beban yang bukan milikmu, manusia. Suara makhluk itu terdengar seperti bisikan yang menggaung dari berbagai arah. Pedang itu tidak memilihmu karena kekuatanmu, tetapi karena kelemahanmu. Dan kelemahan itulah yang akan membawamu menuju kehancuran. Rangga menggertakkan giginya. Ia tidak boleh terpengaruh oleh kata-kata musuhnya. Dengan cepat, ia mengatur napas dan menyiapkan serangan berikutnya. Ia tahu bahwa melawan makhluk ini secara langsung hanya akan menghabiskan energinya. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan melarikan diri dan melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Hitam. Dalam satu gerakan cepat, ia melontarkan debu ke arah lawannya dan berbalik, berlari secepat mungkin ke arah hutan yang mengelilingi desa. Pepohonan yang menjulang tinggi memberinya perlindungan dari pandangan makhluk itu, tetapi ia tahu bahwa waktu yang dimilikinya tidak banyak. Nafasnya memburu saat ia berlari menembus kegelapan, hanya mengandalkan nalurinya untuk menavigasi jalan berbatu yang semakin menanjak. Gunung Hitam, yang disebut dalam gulungan kertas itu, menjulang tinggi di kejauhan. Lerengnya curam, diselimuti kabut pekat yang tampaknya bukan sekadar uap alami, melainkan sesuatu yang lebih menyeramkan, seperti tirai antara dunia manusia dan dunia arwah. Mitos mengatakan bahwa gunung itu bukanlah tempat biasa, melainkan gerbang menuju alam lain, tempat roh-roh tersesat berkumpul, menunggu mereka yang cukup berani atau cukup bodoh untuk menginjakan kaki di sana. Setelah beberapa jam berjalan tanpa henti, Rangga akhirnya mencapai kaki gunung. Udara di sekitar tempat itu jauh lebih dingin daripada yang ia duga, menusuk hingga ke tulang. Pepohonan di sekitarnya tampak meranggas, dengan dahan-dahan yang melingkar seperti tangan-tangan yang ingin mencengkeram siapapun yang lewat. Tidak ada suara burung atau binatang malam, hanya kesunyian yang begitu mencekam hingga membuatnya merinding. Ia menatap ke atas, melihat jalan setapak yang menanjak menuju puncak gunung. Kabut yang menggantung di lereng tampak bergerak pelan, seolah memiliki kehidupan sendiri. Langkahnya terasa berat, bukan hanya karena lelah, tetapi juga karena tekanan tak kasat mata yang semakin kuat. Pedang petaka di tangannya bergetar lagi, kali ini dengan lebih intens.
Aku bisa merasakan kehadiran mereka. Suara dari dalam pedang itu berbisik di benaknya. Mereka menunggumu, Rangga. Mereka tahu kau datang. Rangga tidak ingin mendengarnya, tetapi kata-kata itu tetap menggaung dalam pikirannya. Ia mempercepat langkahnya, menapaki bebatuan licin yang semakin curam. Setiap langkah terasa seperti ujian, bukan hanya bagi fisiknya, tetapi juga bagi tekadnya. Ia tahu bahwa yang menunggunya di puncak bukan sekadar jawaban, tetapi juga ujian terakhir yang akan menentukan nasibnya. Angin berhembus semakin kencang saat ia mendekati puncak. Suara gemuruh samar terdengar di kejauhan, seperti langkah kaki tak kasat mata yang mengiringi perjalanannya. Bayangan-bayangan bergerak di sudut matanya, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apapun di sana. Ia tahu bahwa gunung ini bukan hanya sekadar tempat, melainkan sebuah perbatasan antara dunia manusia dan dunia yang lebih gelap. Dengan napas tersengal, akhirnya ia mencapai sebuah dataran yang luas di puncak gunung. Di hadapannya, berdiri sebuah kuil tua yang nyaris tertelan kabut. Pilar-pilarnya retak, atapnya ditumbuhi lumut, dan aura kuno yang terpancar dari tempat itu begitu kuat hingga membuat udara terasa lebih berat. Ini adalah tempat yang disebut dalam gulungan kertas. Ini adalah tempat di mana jawaban dari kutukan ini mungkin tersembunyi. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, tanah di bawahnya bergetar. Suara gemuruh yang tadi samar kini berubah menjadi lebih nyata. Dari dalam kabut, muncul sosok-sosok yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Bayangan-bayangan manusia dengan mata kosong, tubuh mereka transparan tetapi dipenuhi kebencian yang mendidih. Jiwa-jiwa yang terperangkap oleh pedang petaka, yang kini datang untuk menagih balasan atas penderitaan mereka. Rangga mencengkeram pedangnya lebih erat. Ia telah sampai sejauh ini, dan ia tidak akan mundur sekarang. Pertempuran terakhir telah dimulai, dan takdirnya akan ditentukan di tempat ini. Rangga berdiri tegak di hadapan kuil tua yang hampir tertelan oleh kabut. Napasnya masih memburu setelah mendaki gunung hitam yang penuh dengan bahaya. Namun, ia tidak bisa beristirahat. Di sekelilingnya, sosok-sosok bayangan mulai mendekat. Jiwa-jiwa yang pernah dipenjara oleh pedang petaka, sekarang bangkit untuk menuntut balasan. Mata kosong mereka bersinar samar dalam kegelapan. Tubuh mereka melayang tanpa bobot, tetapi hawa kebencian yang mereka pancarkan begitu nyata, menusuk hingga ke tulang. Mereka bukan sekadar roh biasa, mereka adalah korban dari kutukan pedang yang kini ada di tangannya. Salah satu bayangan bergerak maju, mendekati Rangga dengan langkah perlahan. Wujudnya lebih jelas dibandingkan yang lain. Seorang pria berpakaian zirah yang sudah lapuk, wajahnya pucat seperti mayat yang telah lama terkubur, tetapi sorot matanya menyala penuh dendam. Ia membuka mulutnya, tetapi bukan suara manusia yang keluar, melainkan erangan yang terdengar seperti ribuan bisikan yang berbaur menjadi satu. "Kau adalah yang berikutnya." Suara itu menggema di udara, membuat kabut di sekitar mereka bergetar. Rangga mencengkeram pedang petaka lebih erat. Jari-jarinya memutih di gagang pedang itu, sementara keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia harus bertindak cepat, atau arwah-arwah ini akan menelannya hidup-hidup. Namun, sebelum ia bisa bergerak, pedang di tangannya mulai bergetar hebat, mengeluarkan kilatan cahaya gelap yang berpendar di antara kabut. Sesuatu di dalamnya merespons kehadiran jiwa-jiwa yang terperangkap. Seketika, arwah-arwah itu mengerang lebih keras. Mereka mundur selangkah, tetapi bukan karena ketakutan, melainkan karena amarah yang semakin menjadi-jadi. "Pedang itu telah mencuri hidup kami," salah satu dari mereka berteriak. Suaranya menggema di udara seperti petir yang menyambar. "Dan sekarang ia akan mencuri jiwamu juga." Tanpa peringatan, arwah-arwah itu menerjang bersamaan, seperti badai bayangan yang hendak menelan Rangga sepenuhnya. Ia mengayunkan pedangnya, mencoba menangkis mereka, tetapi setiap kali bilah pedangnya menembus tubuh mereka, ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah sebagian dari dirinya tersedot ke dalam kegelapan pedang itu. Pedang ini bukan sekadar senjata, melainkan pemangsa yang selalu lapar akan jiwa. Namun, di tengah kekacauan itu, Rangga melihat sesuatu. Di balik arwah-arwah yang mengepungnya, kuil tua itu masih berdiri kokoh, meskipun pintunya terkunci rapat. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan misteri pedang ini. Dengan tekad yang bulat, ia mengabaikan rasa takutnya dan menerjang ke arah kuil. Ia harus masuk, harus mencari jawaban sebelum terlambat. Langkahnya cepat dan tegas,
menerobos kabut yang semakin pekat. Arwah-arwah itu berusaha menghalanginya, tetapi setiap kali ia mengayunkan pedang, mereka terlempar ke belakang, meskipun hanya sementara. Akhirnya, ia mencapai pintu kuil yang besar dan berat. Tanpa ragu, ia mendorongnya sekuat tenaga. Pintu itu tidak bergerak, tertutup rapat, seperti telah terkunci selama berabad-abad. Rangga menggeram frustrasi. Ia tidak punya waktu. Ia mengangkat pedangnya, bersiap untuk menghantam pintu dengan kekuatan penuh. Namun, sebelum ia bisa melakukannya, sesuatu di belakangnya berbisik. Kunci tidak ada di sini, tetapi di dalam dirimu. Ia berbalik cepat, tetapi tidak melihat siapapun. Hanya kabut dan arwah-arwah yang masih mendekat. Namun, kata-kata itu membekas di pikirannya. Ia menatap pedangnya, lalu mengingat kembali perjalanannya. Semua pengorbanan, semua penderitaan yang telah ia lalui sejak pertama kali menyentuh pedang ini. Mungkinkah jawabannya bukan pada kekuatan fisik, tetapi pada sesuatu yang lebih dalam? Dengan hati-hati, ia menutup matanya dan menarik napas panjang. Ia merasakan getaran pedang di tangannya, merasakan energi gelap yang mengalir melaluinya. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tua, lebih kuno dari sekadar kutukan. Ia berusaha menggapainya, mencoba memahami esensi sejati dari pedang ini. Dan tiba-tiba, pintu kuil itu bergetar. Tanpa perlu disentuh, pintu itu mulai terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang nyaring. Udara di sekitarnya berubah, seolah-olah batas antara dunia nyata dan dunia lain semakin menipis. Rangga membuka matanya dan melangkah masuk, meninggalkan kabut dan arwah-arwah yang kini hanya bisa mengawasinya dari kejauhan. Di dalam kuil, suasana jauh lebih hening, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Cahaya biru redup bersinar dari dinding-dinding batu, menerangi ruangan yang dipenuhi ukiran kuno. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar dengan sebuah batu besar yang tampaknya telah terkikis oleh waktu. Di atas batu itu, terukir tulisan dalam bahasa yang hampir tidak bisa ia baca. Namun, meskipun sulit, ia bisa memahami beberapa kata, sebuah peringatan dari masa lalu. Pedang ini adalah ujian. Hanya mereka yang mampu mengendalikan dirinya yang bisa menguasainya. Tetapi mereka yang membiarkan dirinya dikendalikan akan menjadi mangsa yang terikat selamanya. Rangga menelan ludah. Ini bukan sekadar pedang terkutuk. Ini adalah ujian yang telah berlangsung selama berabad-abad, menunggu seseorang yang cukup kuat untuk memutus siklusnya. Dan sekarang, ia berada di ambang jawaban itu, tetapi juga di ambang bahaya yang lebih besar. Di dalam kuil yang penuh dengan cahaya redup dan ukiran kuno, Rangga berdiri di depan altar batu, membaca setiap kata yang terukir di permukaannya. Napasnya berat, pikirannya berputar liar, mencoba memahami makna dari peringatan yang ditinggalkan para leluhur. Pedang petaka bergetar dalam genggamannya, seolah menyadari bahwa akhir dari perjalanan ini sudah dekat. Namun, meski ia telah mencapai inti dari misteri yang selama ini membelenggunya, ia tahu bahwa jalan keluar tidak akan semudah itu. Tiba-tiba, suara gemuruh memenuhi ruangan. Dinding kuil bergetar hebat, dan cahaya biru yang tadinya redup mulai berkedip dengan intensitas yang tidak wajar. Dari bayang-bayang yang tertinggal di sudut ruangan, sesosok makhluk perlahan muncul. Sosok itu tinggi, lebih besar dari manusia biasa, dengan mata yang bersinar merah seperti bara api. Tubuhnya diselimuti kabut hitam yang berputar-putar seperti pusaran maut. Dan di tangan makhluk itu, sebuah pedang serupa dengan pedang petaka, tetapi auranya jauh lebih menakutkan. "Rangga, akhirnya kau tiba." Suara makhluk itu bergema, terdengar seperti ribuan suara yang berbicara dalam satu waktu. "Aku adalah penjaga terakhir dari pedang ini. Aku adalah yang terikat oleh kutukan, tetapi juga yang mengendalikan takdir mereka yang mencoba menguasainya." Rangga menggertakkan giginya. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang tidak bisa dihindari. Jika ia ingin menghentikan kutukan ini, jika ia ingin memutus siklus penderitaan yang telah berlangsung selama berabad-abad, ia harus menghadapi makhluk ini. Tidak ada jalan lain. Tanpa peringatan, makhluk itu menyerang. Pedangnya bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menciptakan gelombang energi hitam yang menyapu ruangan. Rangga melompat ke samping, nyaris menghindari tebasan maut yang bisa menghancurkannya dalam sekejap. Ia membalas dengan ayunan pedang petaka,
Tetapi setiap kali bilahnya bertemu dengan pedang lawan, kekuatan gelap yang mengalir dari kedua senjata itu menciptakan ledakan energi yang membuat tanah di bawah mereka retak. Pertarungan berlangsung sengit. Setiap serangan yang dilancarkan oleh makhluk itu membawa kehancuran, dan setiap tebasan yang dilakukan Rangga hanya memperpanjang duel tanpa akhir. Ia mulai merasakan kelelahan, sementara makhluk itu tampak tidak mengalami perubahan sedikitpun. Dalam hati, Rangga mulai menyadari bahwa ia tidak akan bisa menang jika terus bertarung seperti ini. Kemudian, ia mengingat kata-kata yang terukir di altar. Hanya mereka yang mampu mengendalikan dirinya yang bisa menguasainya. Kata-kata itu membayang jelas dalam benaknya. Ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Pedang ini bukanlah senjata yang harus digunakan untuk menghancurkan, melainkan untuk memahami. Dengan keputusan yang penuh keberanian, Rangga menghentikan serangannya dan menurunkan pedangnya. Makhluk itu tampak terkejut sesaat, tetapi kemudian tertawa dengan suara yang menggetarkan ruangan. "Apa kau menyerah?" tanyanya. Suaranya penuh ejekan. Namun, Rangga tidak menjawab. Ia menutup matanya, menarik napas dalam, lalu membiarkan pikirannya menjadi hening. Ia melepaskan semua kebenciannya, semua ketakutannya, semua amarah yang telah membebaninya selama ini. Dan saat ia melakukan itu, sesuatu terjadi. Pedang petaka berhenti bergetar. Cahaya hitamnya mulai memudar, berganti dengan kilauan lembut berwarna biru keperakan. Makhluk itu menggeram marah. "Tidak, kau tidak boleh melakukan itu." Ia melompat ke arah Rangga, siap menghabisinya dalam satu tebasan terakhir. Tetapi saat pedang makhluk itu hampir menyentuh tubuhnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pedang petaka, yang kini telah kehilangan energi gelapnya, mulai bersinar semakin terang, menciptakan gelombang cahaya yang meledak keluar dari tubuh Rangga. Gelombang itu menghantam makhluk tersebut dengan kekuatan yang tak tertahankan, membuatnya menjerit kesakitan. Kabut hitam yang menyelubungi tubuhnya mulai terurai, perlahan-lahan menghilang seperti asap yang tertiup angin. Makhluk itu berlutut, tubuhnya mulai retak seperti kaca yang pecah. "Tidak, ini tidak mungkin." Suaranya kini terdengar lebih lemah, hampir seperti bisikan. "Aku telah terperangkap dalam kutukan ini selama berabad-abad. Dan sekarang, akhirnya, bebas." Dengan kata-kata terakhir itu, tubuh makhluk itu lenyap dalam kilatan cahaya, meninggalkan keheningan yang menelan seluruh ruangan. Rangga berdiri di tengah kuil, masih merasakan sisa-sisa energi yang mengalir melalui tubuhnya. Ia menatap pedangnya. Kini tidak lagi merupakan pedang petaka, tetapi sebuah senjata yang telah bersih dari kutukan yang selama ini menguasainya. Ia tahu bahwa misinya telah selesai. Kutukan telah dipatahkan, dan siklus kegelapan yang telah berlangsung selama berabad-abad akhirnya berakhir. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan kuil, membiarkan bangunan kuno itu kembali tenggelam dalam keheningan, menjadi saksi bisu dari pertarungan terakhir yang telah mengubah takdirnya selamanya. Di bawah cahaya matahari yang perlahan muncul di ufuk timur, Rangga berdiri di tebing, menatap dunia yang kini terbebas dari ancaman yang selama ini mengintainya. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas.